Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu kembali ya di room ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, apalagi di bulan Ramadan ini ya, dan rahmat selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Baiklah, kita buka sharing ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti lanjut, saya akan perkenalkan dulu pada hari ini yang bertugas adalah saya sebagai host, Ibu Desi Sihartati dari SDIT Al-Husna. Kemudian rekan saya Ibu Siti Soraya sebagai moderator dari SDIT Al-Husna juga, dan presenter Ibu Lia Marlia dari SDIT Al-Husna juga ya, seperti itu. Dan sebelumnya saya terima kasih ucapkan kepada rekan-rekan yang berkenan hadir pada room ini. Kita belajar bersama di sini ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu moderator, kepada Ibu Siti Soraya. Monggo. Salam. Mohon maaf tadi lupa belum dinyalakan speaker ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah membuka room ini. Ya, insya Allah dalam sesi ke depan gitu ya, 1 jam ke depan kita akan berdiskusi. Dan saya yang akan bertugas untuk memandu diskusi yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Marlia tentang hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ya, saya ucapkan selamat datang juga kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir. Ya, di sini kita akan sedikit mengupas tuntas bagaimana Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan seorang manusia. Ya. Dan Islam memang Allah sudah menciptakan berpasangan ya, ada laki-laki dan ada perempuan, dan tidak hanya itu, ternyata berpasangannya itu juga disertai dengan aturan-aturan pembeda gitu, bahwa ya ada laki-laki haknya apa gitu dan kedudukannya apa, perempuan pun sama seperti itu. Itu akan banyak dikupas tuntas oleh Ibu Lia Marlia yang juga salah satu rekan kami di unit SDIT Al-Husna Parungkuda. Ya, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Lia Marlia untuk mempresentasikan tentang sesi diskusi dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Kami persilahkan. Oke, terima kasih ya kepada Bu Lili ya, kepada Bu Siti Soraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini ya Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua ya untuk bisa sharing dan diskusi tentang hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kedua kita ya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya ya. Mudah-mudahan kita semua di sini ya termasuk orang-orang yang sehat ya, termasuk
orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada kesempatan ini ya, untuk hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam ya, kita sudah mengetahui ya bahwa pada zaman dahulu gitu ya, sebelum Islam itu ada ya, bahwa perempuan itu kedudukannya di bawah perempuan, di bawah laki-laki ya. Bahkan pada saat Fir'aun ya, sebelum Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, setiap anak-anak perempuan yang lahir itu akan dibunuh gitu ya. Dan mereka menganggap bahwa dengan kehadiran anak laki-laki sangat hina ya. Begitupun sampai masa sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul ya, itu rendahnya harkat dan martabat seorang perempuan. Nah sekarang bagaimana hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan itu dalam Islam ya. Oke, kita lihat di yang kedua ini gitu ya. Bahwa Allah menciptakan semua manusia, laki-laki dan perempuan pada asal usul penciptaannya yaitu satu jiwa. Ya, jadi asal usul, asal mula ya diciptakan manusia itu gitu ya, itu adalah dari satu jiwa gitu ya. Yaitu Nabi Adam. Ya. Kemudian barulah nanti Siti Hawa gitu ya, dan akan diciptakan kemudian akan lahirlah keturunan-keturunannya ya, seperti itu. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Kemudian konsekuensi dari hal ini, laki-laki dan perempuan itu memiliki karakter umum yang sama ya, yaitu sesuai dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 ya. Yang membawa yang ada Al-Qur'annya ya, bisa kita lihat ya di surat An-Nisa ayat 1 ini ya. Biasanya ayat Al-Qur'an ini ayat 1 ini suka ada ya di di undangan ya, undangan nikah gitu ya. Nah, ini saya bacakan saja artinya ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya. Jadi di surat An-Nisa ayat 1 ini ya, saya akan merangkum ya apa yang Allah pesankan di surat An-Nisa ayat 1 ini ya. Yang pertama adalah ya, kita diciptakan asalnya dari satu ya, kemudian dikembangbiakan ada laki-laki dan perempuan ya. Kemudian dalam ayat tersebut juga Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah ya. Semuanya itu kepada laki-laki dan perempuan. Kemudian berikutnya pelihara hubungan kekeluargaan, dan di situ di bagian akhir ayatnya Allah Maha menjaga dan mengawasi. Jadi intinya ya di ayat tersebut Allah tidak melihat laki-laki ataupun perempuan ya, Allah akan mengawasi dan menjaga setiap manusia. Kemudian berikutnya ya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam fitrah penciptaan dan karakteristiknya ya. Ini terletak dalam hal-hal sebagai berikut. Nah, saya akan jelaskan ya, akan uraikan ya 4 ya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam fitrah penciptaan dan karakteristiknya. Yang pertama adalah ya, persamaan yang utuh. Ya, persamaan secara utuh antara laki-laki dan perempuan ya, yang ada pada dominan urusan kehidupan pada umumnya. Nah, ini ya, ini dijelaskan ya di surat Al-Ahzab ayat 35 ya, di mana di ayat tersebut ya Allah ya menggambarkan atau menjelaskan
bahwa laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki perempuan yang taat, laki-laki perempuan yang benar, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang sedekah, laki-laki dan perempuan yang puasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang berzikir, ya, selalu mengingat Allah, ya, itu semuanya, gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, yang melakukan hal tersebut, ya, itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Nah, gitu. Jadi yang penting apa yang dilakukan. Gitu. Ya, Allah bukan melihat laki-laki atau perempuannya, tetapi apa yang diperbuatnya, apa amal yang mereka perbuatnya. Kemudian syariat menganggap fungsi laki-laki dan perempuan, ya, adalah saling menyempurnakan satu sama lain untuk menjalankan misi kemanusiaan. Ya. Ini di surat An-Nahl, gitu ya, ayat 72, ya, bahwa di ayat tersebut, ya, Allah menjelaskan bahwa manusia itu, ya, diciptakan nanti dalam berkeluarga. Ya, setelah berkeluarga ada suami, ada istri, kemudian ada anak-anak dan cucunya. Kemudian mereka menjalankan fungsinya dengan yang baik. Jadi sudah ada peran masing-masing, gitu ya, di situ. Untuk dan manusia itu nanti, ya, peran tersebut, ya, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak dan seterusnya, gitu ya, itu harus memerankan fungsinya dengan baik. Ya, seperti itu. Kemudian di sini, ya, Allah menjadikan beberapa kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing laki-laki dan perempuan. Jadi ada kekhususan, ya, kekhususan yang membedakan keduanya, baik dari bentuk badan maupun jiwanya. Nah, jadi sudah fitrah, gitu ya. Memang kita itu, ya, manusia, laki-laki dan perempuan itu beda secara fisik, ya, sehingga dalam berpakaian pun berbeda, gitu ya. Bagaimana cara menutup aurat laki-laki, bagaimana cara menutup aurat perempuan, ya. Kemudian di sini juga di ayat An-Nisa, ya, di surat An-Nisa ayat 32, ya, karena memang kita sudah Allah sudah memberikan tugasnya masing-masing, memberikan fisiknya masing-masing, ya, dengan contohnya misalnya dengan kekuatan sebagai laki-laki yang kuat, gitu ya. Oh, kita iri, gitu ya, dengan laki-laki kok kuat, gitu ya. Kemudian perempuan mah kok harus hamil dan sebagainya, ya, misalnya iri, gitu ya. Enggak, gitu ya, tidak boleh iri di sini, ya, di surat An-Nisa ayat 32 ini. Jangan iri dengan Allah melebihkan satu dengan yang lainnya. Ini dalam masalah fisik, itu tergantung dari bagaimana kita melihatnya, ya. Kemudian juga di surat Al-Baqarah ayat 228, ya, itu dijelaskan, gitu ya, bagaimana Allah, ya, menjelaskan kerinci, gitu ya, ketika seorang istri itu diceraikan oleh suaminya, gitu ya, maka bagi mereka wajib ada iddah, gitu ya. Sampai di sana dijelaskan ada 3 kuru, ya, 3 kali masa suci, gitu ya. Sedangkan laki-laki itu setelah dia bercerai bisa menikah lagi. Jadi, nah, di situ pun jangan sampai yang merasa bahwa iri, gitu ya. Tapi karena memang sudah ada hak dan kewajibannya, gitu ya, dari seorang perempuan atau seorang suami dan istri, gitu ya. Banyak juga kajian yang menjelaskan bagaimana Islam itu sangat menghargai, gitu ya, sangat menghargai tentang keturunan, gitu ya, keturunan, supaya kan ada ahli yang mengatakan bahwa dengan 3 kuru itu, gitu ya, benar-benar, gitu ya, bahwa pasangan anak yang dilahirkan dari seorang ibu tersebut adalah jelas, ya, ayah atau ayahnya, gitu ya, seperti itu. Jadi jelas nasabnya, gitu ya. Bahkan kalau lebih lanjut lagi, gitu ya, itu panjang, gitu ya, seperti itu. Nah, itu tentang Allah melebihkan dan ada kelebihan, ya, di satu laki-laki atau perempuan tersebut, tapi tidak menjadikan iri dengan kelebihan tersebut.
Kemudian berikutnya, ya, yang kedua, ya, masing-masing laki-laki dan perempuan memiliki masing-masing laki-laki dan perempuan memiliki beban yang sama dalam perintah dan larangan, ya, dalam halal dan haram, dalam pahala dan hukuman, dalam hak dan kewajibannya manusia secara umum, dalam kemuliaannya sebagai manusia. Ini dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 13 ya, di mana di awalnya bahwa Allah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya, jadi tidak hanya ada laki-laki dan perempuan, tapi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kemudian di ayat akhir, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi kita tidak usah memikirkan apa diciptakan sebagai apa, kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Yang penting kita melaksanakan tugas kita aja dengan sebaik mungkin, ya. Karena setelah jelas gitu, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa, ya. Kemudian jangan tadi ya, mungkin melanjutkan ke yang tadi ya, yang sampai iri, perempuan mah enak kalau mau tilawah juga nggak dilendotan ku anak-anak gitu ya, sedangkan kita dilendot anak-anak, belum lagi masak dan sebagainya gitu. Nggak usah harus berpikir seperti itu. Laksanakan kewajiban kita dengan baik, yakin itu semua ada catatan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lakukan peran kita dengan baik, ya, peran di rumah, peran di luar dengan baik gitu ya. Hubungan kita dengan Allah baik ya, subhanallah gitu ya. Sangat mulia sekali gitu ya. Kemudian juga laki-laki dan perempuan juga memiliki ahliyatu taklif atau layak pembebanan, yaitu kelayakan untuk berpegang teguh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Jadi di sini dijelaskan gitu ya, bahwa sebetulnya di Al-Ahzab ayat 72 sebetulnya Allah itu memberikan beban asalnya khalifah itu kepada bumi. Ternyata mereka enggak mampu gitu ya. Akhirnya ya diberikanlah amanah itu kepada manusia gitu ya. Nah, di situ dijelaskan di 72 itu kepada manusia gitu ya. Tidak ada itu kepada laki-laki atau perempuan. Ya termasuk kita perempuan, laki-laki pun sama gitu ya. Kita memiliki amanah ya di muka bumi ini ya, untuk menjadi seorang hamba yang paling bertakwa gitu ya. Kemudian berikutnya, ya, yang ketiga, ya, perempuan dengan kelembutan, kehalusan, dan kefeminimannya adalah sumber stabilitas dan ketenangan psikologis dalam sosial bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, di sini ya ternyata ada juga kelebihan dari perempuan. Ya, perempuan dengan kelembutannya, kehalusannya gitu ya. Itu jangan kita tinggalkan ya, jangan kita hilangkan gitu ya. Kehalusan, kelembutan dari kita sebagai seorang perempuan gitu, yang yang menjadikan kehalusan dan kelembutan kita menjadikan anak-anak kita, suami kita menjadi tenang bersama istrinya atau ibunya. Sedangkan laki-laki ya dengan kekuatan, kekerasan, dan upaya yang terus-menerus sebagai landasan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga dan bertindak sebagai pembimbing dan pelindung keluarga. Ya, jadi laki-laki itu memang diciptakannya kuat, gitu ya, keras, dan upaya untuk untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga dan bertindak sebagai pembimbing dan pelindung keluarga. Jadi kuat untuk melindung ya. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin buat perempuan. Gitu ya. Menjaga gitu ya dari karena kelembutan dan kehalusan perempuan itu dijaga oleh laki-laki dengan sifat kuatnya. Itu. Kemudian hal ini ya, yang tadi ya perbedaan ada laki-laki dan perempuan ini ya, hal ini menggambarkan kaidah hubungan sosial laki-laki dan perempuan.
Mereka semua sama-sama memiliki kekhususan, kapasitas dan kemampuan tubuh serta psikis yang berbeda ya, yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya, perbedaan dari seorang perempuan dan laki-laki. Ya, bahkan di surat Al-A'raf ayat 189 ini dijelaskan bahwa perempuan ini memiliki fisik yang berbeda dari laki-laki. Maaf ya, misalnya payudaranya berbeda dengan laki-laki karena perempuan itu nanti akan menyusui. Kemudian di dalam perutnya juga gitu, yaitu memiliki rahim ya, di mana nanti akan tumbuh ya janin ya untuk persiapan kehamilan seorang ibu itu. Jadi ciri fisik dari seorang perempuan itu. Kemudian berikutnya ya, yang keempat ya, sini. Nah, di sini keluarga itu merupakan ruang yang paling bisa memperlihatkan perbedaan kapasitas bentuk yang berbeda dari segi fisik maupun psikis antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu ya tadi dalam keluarga itu sangat kelihatan gitu ya. Sangat kelihatan bagaimana laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri gitu ya. Peran yang dilakukan karena perbedaan fisik yang dilakukan gitu ya. Silahkan ambil peran sebesar-besarnya ya. Jangan merasa misalnya laki-laki itu mah tugas perempuan di dapur atau membereskan rumah. Ambil peran yang banyak ya, seperti Rasulullah selalu membantu istrinya gitu ya. Kemudian istri pun gitu ya bisa berperan gitu ya untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah ya, asal tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai mengurus rumah tangga ya, jangan sampai rumah tangga terbengkalai. Jadi ada saling bantu gitu ya antara suami dan istri gitu ya. Begitupun anak-anak gitu ya, anak-anak kita gitu ya, anak-anak kita yang kita amanahkan, yang diamanahkan oleh Allah kepada kita gitu ya, untuk menjaga mereka gitu ya. Kemudian untuk menjaga mereka gitu ya, sehingga mereka nanti menjadi anak yang soleh dan soleha gitu ya. Bukan dalam arti juga ketika mereka ketika mereka orang tuanya melakukan kesalahan gitu ya, bukan dalam arti anaknya gitu ya tidak mengingatkan gitu, tetap mengingatkan gitu ya, mengingatkan anaknya gitu ya, mengingatkan anaknya, mengingatkan orang tuanya. Kalau orang tuanya salah maka anaknya diingatkan oleh orang tuanya gitu ya. Kemudian tadi ya itu untuk ya, untuk tadi fungsi dari laki-laki dan perempuan ya. Kemudian di sini dijelaskan di surat Az-Zariyat ayat 49 ya, bahwa Allah itu tidak hanya menciptakan laki-laki dan perempuan saja. Allah menciptakan pula suami dan istri. Inilah yang dimaksud fakta alam dari kehidupan yang ada dalam firman Allah ya. Dan di surat Az-Zariyat ya, di sini di surat Az-Zariyat ya ayat 49 ya, Allah berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tentang adanya fungsi laki-laki dan perempuan. Nah, ini keduanya memiliki kepentingan bersama karena keduanya tercipta dari satu jiwa. Ya, tapi keduanya memiliki misi kepentingan yang berbeda terkait jenis kelaminnya. Berbeda dalam peran dan tugas yang dijalani keduanya. Kaum laki-laki dan perempuan harus saling menyempurnakan satu sama lain di dalam alur tugas yang bermacam-macam, bukan untuk saling bersaing dan mengalahkan satu sama lain. Gitu. Jadi, wah aku lebih kuat, gitu ya. Misalnya suami nggak mau kalau melakukan kesalahan nggak mau diluruskan oleh suaminya.
oleh istrinya, atau orang tua yang salah tidak mau dibenarkan oleh anaknya, gitu ya, seperti itu. Jadi kita harus saling menyempurnakan, gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, dari masing-masing itu harus saling menyempurnakan. Itu semoga ya ini semua ya menguatkan kita kembali ya, apa sih gitu ya hak kewajiban yang bisa kita lakukan ya. Pesan saya itu adalah bagaimana kita melakukan kewajiban ya, nggak usah hak kita nggak usah gitu ya, tapi bagaimana kewajiban kita dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Insya Allah itu akan terasa ringan gitu ya oleh kita gitu ya, dirasakan kalau kita memang melakukan kewajiban kita dengan sebaik mungkin gitu ya. Itu yang bisa dapat saya sampaikan ya. Semoga ini menjadi inspirasi dan saya nanti berharap gitu ya, berharap memang untuk di diskusinya ya yang banyak gitu ya. Mungkin itu sekian pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.